Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama buat Tuhan. Sekali lagi Shalom. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama kita tundukkan hati dan kepala kita. Bapak, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Di tahun 2024 telah kami lewati semalam. Hari ini kami mau datang di tempat ini sudah dengan tahun yang baru. Tahun 2025. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di tahun 2024 Engkau telah berikan kami yang terbaik. Engkau telah memberkati kehidupan kami secara luar biasa. Maka dari itu kami percaya dan yakin dengan iman kami Tuhan. Bahwa tahun 2025 ini adalah tahun di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk setiap umat-umatnya di tempat ini pagi hari ini Bapak. Biarlah setiap mujizat Tuhan boleh terjadi di tahun 2025 ini. Melingkupi, menaungi setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun pekerjaan yang kami lakukan, apapun usaha yang kami jalankan, kami yakin dan percaya di tahun ini 2025 Tuhan nyatakan kemuliaannya untuk setiap kehidupan kami. Bahkan berkat kesehatan, rezeki dan juga yang lain-lainnya sudah Tuhan sediakan untuk setiap kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak bimbang. Karena Engkau yang mengajarkan kepada setiap kami untuk berpegang teguh atas setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau datang di tempat ini bersama-sama berkumpul. Bukan melakukan rutinitas seperti biasa. Tapi kami mau datang di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami mau nyatakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyongsong kehidupan kami di tahun yang baru ini 2025 Bapa. Biarlah di dunia ini boleh mengatakan bahwa 2025 adalah tahun di mana akan terjadi bencana alam segala macam. Kami yakin dan percaya kami anak-anak Tuhan. Kami yang memuji menyembah Tuhan. Kami yakin perlindungan Tuhan akan setia selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan mujizat-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh melakukan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Mari bersama kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Inilah pujian syukur kami memasuki tahun yang baru Tuhan. Mari bersama kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kau Bapa yang setia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sambil mengangkat kedua belah tanganmu, kita mau katakan bersama. Mengalir kuasa. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, mau datang untuk menyembah Bapa. Berkenanlah atas setiap pujian penyembahan kami. Hadir di tempat ini melawat setiap kami. Orabatakan aralabaya syakan aralabaya syakan aralabaya. Masih jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, katakan kembali. Mengalir kuasa dari tempat kudus-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu.
pujian syukur kami di hadirat-Mu. Datanglah di tempat ini bersama dengan Roh Kudus-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Orabatan kanaralabaya syakanaralabaya syak. Diananamatan karalalab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 ala
Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih boleh ada di tempat ini. Kami mau bersyukur kalau sampai hari ini Kau masih percayakan nafas kehidupan atas setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika Engkau percayakan kami nafas kehidupan yang baru, Tuhan masih punya rancangan-rancangan indah untuk setiap kami Tuhan. Karena hidup kami berharga di mata-Mu Bapa. Kami mau tanggalkan kehidupan kami yang lalu. Kami mau masuki dalam tahun yang baru ini Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau lebih lagi melayani Tuhan. Kami mau lebih lagi menyerahkan setiap kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Berkenanlah atas setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan. Naikkan setiap doamu, cita-cita, pencapaian yang ingin kau capai di tahun 2025 ini. Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dia mau masuk dalam setiap loh hati saudara. Dia mau masuk, izinkan Roh Kudusnya masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya nama takkan aralabaya syakar lalabalabalabalabalabala. Sikira. Biarlah setiap kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Memperlengkapi setiap kami dengan kuasa yang baru Tuhan. Setiap hari, setiap pagi. Ya nama takkan aralabalabalabalabalabala. Mau hidup kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oh rabayasya kanaralabayasya. Hiana mata karalabayasya. Yes, penuhi setiap kami Tuhan. Hadir di tempat ini. Jamah setiap hati yang masih keras, yang masih mengeraskan hati. Biarlah Roh Kudusnya menjamah setiap kehidupan kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, boleh naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Tetap berarti tepuk tangannya 1 menit buat Tuhan kita yang luar biasa. 1 menit Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya 2025 telah menyongsong kami dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu kami mau naikkan setiap pujian syukur kami di hadirat Tuhan. Kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi bersama dengan saya katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kasih salam depan belakang kiri kanan, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun yang baru. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa yang percaya 2025 Tuhan kasih yang luar biasa buat setiap kita. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Terimalah sesuai dengan iman Bapak Ibu Saudara. Mari bersama. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, berseru dekat jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Yo, sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, naik pujian dipulihkan. Oh, dan inilah zaman buaya besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Tapi lomba Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat
setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yo bersama katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dan sekali lagi katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan, yo, kita naikkan pujian, katakan, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Bisa Bapak Ibu Saudara? Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Dan kan datang, yang telah ada dan ada yang kan datang. Haleluya. Seberapa dari kita yang diberkati Tuhan? Saya lihat lambaian tangannya masih mau memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Silakan. Yo, kita mau joget buat Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu suka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Bergoyang, menari, bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Mari semua bergoyang, menari, bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya.
kita mau nyatakan, katakan bersama. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yes. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih luar biasa dong buat Tuhan kita juga yang luar biasa. Amin. Seberapa dari kita yang diberkati? Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan bawa persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kami. Tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau melayakan setiap kami untuk masih boleh memanggil-Mu Bapa. Untuk boleh memanggil-Mu Bapa. Di mana tidak ada satu pun agama yang boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Tapi kami boleh memanggil Tuhan kami dalam sebutan Bapa. Itu karena Engkau terlalu mengasihi setiap kami. Kau anggap kami seperti anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan firman tersebut boleh berbuah lebat. Dan buahnya dihasilkan. Boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami yang siap untuk menerima kebenaran firman. Katakan amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Mari bersama naikkan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat meminta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Katakan saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan firman dari video Paniko. Shalom semuanya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. The Year of Harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian. Yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya ke depan ini, Tuhan akan berbicara tentang hal-hal di atas. Mengenai target penyelesaian amanat agung tahun 2033, Tuhan mulai membukakan pengertiannya pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii tahun 2013. Tuhan memberikan visi, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Terus terang kita semua bingung, termasuk Billy Wilson dan saya sendiri. Beberapa bulan setelah itu Billy Wilson ke Manila dan dia hadir di konser Planet Shakers dengan memakai baju berwarna merah. Tiba-tiba pimpinan Planet Shakers yaitu Neil Smith menyuruh berhenti. Dan dia bilang, ada pesan Tuhan untuk orang yang berbaju merah. Dia berkata, saya tidak kenal Anda, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Tuhan katakan Anda harus berpikiran besar. Terus terang Billy Wilson kaget mendengar nubuatan itu. Karena selama ini dia berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata untuk itu perlu punya pikiran besar. Kepada saya, Tuhan memberikan pengertian tentang tahun 2033 ketika bulan Mei 2022 diadakan World Prayer Assembly atau WPA secara hybrid di SICC Tower lantai 11. Ada 3 orang yang berbicara secara online di mana mereka semua berbicara tentang tahun 2033. Mereka adalah Billy Wilson, aliran Pentakosta, Rick Warren dari aliran Baptis, dan Nicky Gamble dari aliran Anglican. Tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. I got it. Nah, bulan Juli 2022, yaitu 2 bulan setelah pelaksanaan BPA tadi, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal itu. Di situ hadir Billy Wilson, Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Church of God. Dan mereka pun menyambut baik kesaksian tersebut. Saya percaya ini merupakan konfirmasi bagi kita. Nah setelah itu, bulan Desember 2022, Billy Wilson dan Rick Warren mengumpulkan sekitar 26 orang pemimpin, kepala-kepala kegerakan dari kelompok-kelompok oikumene di New York untuk menyusun suatu pernyataan tentang panggilan kepada gereja sedunia untuk masuk ke dalam upaya penyelesaian amanat agung tahun 2033. Dikatakan, kita percaya bahwa dekade menjelang tahun 2033 akan menjadi dekade yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan penginjilan kepada semua orang, everyone, di atas bumi akan terjadi. Setelah pertemuan itu, maka bulan Juli 2023, Empower 21 mengadakan kongres di Amsterdam dengan tema Everyone.
Kemudian itu dilanjutkan dengan Kongres Empower 21 Everyone Asia di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 dengan tema Reaching Every Person on Earth. Hari-hari ini banyak organisasi dan aliran Kristen termasuk Katolik karismatik yang meyakini target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ternyata kepada saya, Tuhan tidak berhenti hanya tentang penyelesaian amanat agung tahun 2033 saja. Tetapi Tuhan memberikan pengertian dari Matius 24 ayat 14. Jadi waktu murid-muridnya bertanya tentang tanda kedatangannya yang kedua dan akhir dari dunia ini, Tuhan Yesus menjawab salah satunya yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setelah Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah berkata Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Yang saya katakan Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang merindukan kedatangannya pasti berjaga-jaga dan berdoa. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Rick Warren membuat kelompok yang disebut dengan Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung, dengan menggunakan pendekatan 4B atau 4B. B pertama, Bibles. Jadi dikatakan kami ingin semua orang percaya di bumi memiliki akses kepada Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang ada dalam hati mereka. Jadi artinya Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. B yang kedua, believers. Kami ingin memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. B yang ketiga, Bodies of Christ. Kami ingin semua gereja mendukung dan menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, B yang keempat, breakthrough prayer. Kami ingin semua orang di bumi yang belum kenal Yesus didoakan oleh orang yang sudah kenal Yesus. Rick Warren waktu menyelidiki tentang penyelesaian amanat agung mengatakan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu, meskipun banyak pria dan wanita hebat yang dipakai Tuhan, tetapi belum bisa menyelesaikan amanat agung. Dia meneliti terutama selama COVID-19 melalui bacaan-bacaan tentang amanat agung. Ternyata sejak 500 tahun terakhir, yaitu sejak reformasi, gereja belum bisa menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Jawabannya, karena tidak ada upaya untuk melibatkan seluruh gereja.
dalam hampir di setiap kesempatan untuk membawa Injil ke seluruh dunia, hanya dipimpin sekelompok kecil orang kulit putih dari barat. Mereka tidak memobilisasi seluruh gereja Kristus, sehingga mereka tidak mampu melakukan. Dan Rick Warren berkata bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Puji Tuhan, ada gerakan penginjilan dunia yang dimulai tahun 1974 melalui Kongres Lausanne di Swiss. Temanya, biarlah bumi mendengar suaranya. Mereka menyerukan slogan seluruh gereja untuk membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. The whole church to take the whole gospel to the whole world. Kongres perdana ini dipimpin oleh Billy Graham dan John Stott. Kongres ini menghasilkan perjanjian Lausanne atau Lausanne Covenant, sebuah dokumen dasar yang menguraikan teologi dan praktik pekerjaan misi. Dokumen ini secara luas dianggap sebagai misi yang paling penting yang dihasilkan di era Protestan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong penginjilan dunia di era sesudah tahun 1974. Sesudah itu Kongres Lausanne ini dilanjutkan di Manila, Filipina, tahun 1984 dengan tema Beritakanlah Kristus sampai Dia datang. Setelah itu Kongres Lausanne di Cape Town, Afrika Selatan, tahun 2010 dengan tema Kristus Pendamai Kita. Selama ini, Kongres Lausanne hanya diwakili oleh aliran Protestan. Tetapi pada Kongres Lausanne yang keempat di Seoul, Korea Selatan, pada September tahun 2024 yang lalu, aliran Pentakosta dan karismatik ikut bergabung melalui Pentecostal World Fellowship dan Empower 21. Temanya, Let the Church Declare and Display Christ Together. Biarlah gereja mendeklarasikan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Dihadiri oleh 5.394 peserta mewakili 200 negara dan wilayah. Selain itu sekitar 2.000 peserta virtual di lebih dari 100 negara bergabung dalam kongres secara online. Saya mendapat undangan juga mewakili Empower 21 dan saya memilih sebagai peserta secara online. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus adalah aspek utama dari iman Kristen dengan cara memberitakan siapa pribadi Yesus Kristus, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia, everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus artinya mewujudkan sifat-sifatnya, karakternya, dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari lewat gaya hidup kita. Menjadi garam dan terang, hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa yang di sorga. Ini yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Haleluya! Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah memasuki tahun penuaian ini, kita juga akan mengalami penuaian secara jasmani. Salah satu syarat untuk mengalami penuaian secara jasmani adalah memberi, menabur. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan,
Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Di sini jelas dikatakan pada saat kita dalam kesusahan secara finansial, justru kita harus menabur supaya menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas gandumnya atau berkat-berkatnya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ishak. Pada waktu terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar setelah Tuhan menyuruh dia tinggal di situ. Sesuai dengan Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya. Sehingga ia menjadi kaya raya. Pada masa kelaparan, benih yang ditabur pasti persediaan untuk makanannya. Jadi waktu Ishak menabur, pasti dengan bercucuran air mata. Dia tidak tahu kapan kelaparan akan berakhir. Ishak menabur di tanah yang ditentukan oleh Tuhan. Hasilnya, Tuhan memberkati Ishak sehingga ia menjadi kaya. Makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Haleluya! Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka ada 3 macam teologi. Yaitu yang pertama, teologi kemiskinan. Yang kedua, teologi kemakmuran. Yang ketiga, teologi penata layanan. GBI menganut teologi penata layanan. Dalam hal memberi, prinsip teologi kemiskinan adalah karena kewajiban. Bisa jadi tidak rela, sedih karena terpaksa. Sedangkan prinsip teologi kemakmuran, fokusnya hanya untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi prinsip teologi penata layanan, kita memberi, kita menabur karena mengasihi Tuhan. Ini pasti dilakukan dengan sukarela. Dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi. Yaitu respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka memberi dengan standar tinggi. Yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh Maria yang intim dengan Tuhan. Mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan. Mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun dan setia memberi persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menyelidiki apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yaitu minyak narwastu yang mahal harganya dengan dalih. Mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja?
Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran, memberi persembahan uang. Apa akibatnya? Akibatnya baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2025 ini. Karena kita intim dengan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Lebih dari 14 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2025 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2025 yang diberikan pada bulan Februari 2025. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin itu relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa?
Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya. Yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi karena mengasihi Tuhan. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2025 adalah tahun penuaian baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita akan berkata bahwa tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Selalu baru tiap tahun. Ada berapa banyak berkata, Tuhan saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Mereka percaya, kami dengan iman berkata tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan menggenapi ya Aba. Menserahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Mereka akan menuai dan dengan secara luar biasa berkat secara jasmani, secara materi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Saudara, mari. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami semua.
Engkau harus turun dari sorga mulia mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau bela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan yang belum diselesaikan dengan Tuhan, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Supaya diberkati. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, Tuhan. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan. Engkau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang negara putus pengharapan. Yesus, Engkau baik. Engkau baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami, terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.